Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan iman, Islam, dan kenikmatan hidup yang tak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Surga merupakan sebuah tempat yang bersih banyak kenikmatan. Menurut Islam, surga letaknya di alam akhirat dan diperuntukkan bagi mereka yang semasa hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Asal kata surga ialah dari bahasa Arab al-jannah. Al-jannah berasal dari kata janana yang artinya tertutup. Dalam surat An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Keindahan surga juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan, Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan di tempat yang tinggi, indah dan asri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Surga tidak hanya satu, tapi terdiri dari berbagai macam. Berikut sejumlah surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yakni surga Firdaus. Surga dengan tingkatan tertinggi ialah surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari emas. Surga ini diperuntukkan bagi mereka yang khusyuk dalam menjalankan sholat, menunaikan zakat, menjaga diri, dan menghindari zina. Karenanya orang-orang beriman akan diberi ganjaran surga Firdaus. Keberadaan surga Firdaus disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107 yang artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Yang kedua yakni surga Adnin. Kedua ialah surga Adnin yang terbuat dari intan putih. Penghuni dari surga Adnin adalah orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya. Surga Adnin juga diperuntukkan bagi mereka bersabar dalam menerima ujian hidup. Dalam surat As-Saff ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu
dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Adenin. Itulah kemenangan yang agung. Yang ketiga yakni surga Naim. Yang ketiga ialah surga Naim atau surga kenikmatan. Surga ini merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang senang mengerjakan amal saleh. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Yang keempat yakni surga ma'wa. Lalu ada surga ma'wa. Kata ma'wa berasal dari awayawi yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir Atta mengatakan surga ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Jannatul ma'wa atau surga ma'wa menjadi tempat orang-orang beriman yang bertakwa, beramal saleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yakni surga Darussalam. Kelima ialah surga Darussalam, surga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah, dan penghuninya kelak adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127 yang artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Yang keenam yakni surga Darul Muqamah. Kemudian ada Darul Muqamah, sebutan bagi surga yang diciptakan dari permata putih. Penghuni surga ini adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal saleh. Orang-orang yang pandai bersyukur juga akan ditempatkan di surga Darul Muqamah. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 35 yang artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Yang ketujuh yakni surga Muqamul Amin. Orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surga Maqamul Amin. Surga tersebut menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang kedelapan yakni surga Khuldi. Orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya akan dikumpulkan dalam surga Khuldi. Surga ini diciptakan dari marjan merah dan kuning. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Itulah macam-macam surga dan para penghuninya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.